Akibat kasus di Rumah Sakit Nomor 1 di Bandung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mengevaluasi tata kelola pelayanan dokter residen di rumah sakit. Adanya kekosongan pengawasan dalam praktik pelayanan oleh dokter PPDS dinilai jadi celah pelanggaran kerap terjadi. Dalam waktu 1 bulan, Kementerian Kesehatan akan menyusun regulasi mengenai tata kelola pelayanan dokter residen di rumah sakit. Menurutnya, Menkes Budi ada 2 institusi berbeda yang menaungi dokter residen praktik di rumah sakit, yakni universitas dan rumah sakit sebagai penyelenggara. Dalam 1 bulan ke depan, nanti Unpad sama Hasan Sadikin akan duduk bareng-bareng mensinergikan SOP dari pendidikan dan pelayanan. Ini kan ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, 2 kementerian berbeda. Nah ini nanti harus disinergikan sehingga nggak mungkin terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya dan nggak jelas siapa yang tanggung jawab. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, melakukan sidak ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk mendalami kasus pemerkosaan oleh seorang dokter PPDS. Kementerian PPPA meminta agar pelaku pemerkosaan terhadap pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dijatuhi hukuman berat. Kejahatan yang dilakukan tersangka tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi para korban. Dari Kementerian PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini karena sebenarnya kita semua sadar bahwa banyak sekali kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak, tapi pada akhirnya itu seperti gunung es. Jadi kami dari Kementerian PPA itu datang untuk mendorong bagaimana korban itu ditolong dari secara psikologisnya dan juga bagaimana ada hukuman efek jera untuk kita dorong supaya hukuman maksimal sesuai setimpal dengan perbuatannya. Polisi masih menunggu hasil uji lab yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri terkait barang bukti pemerkosaan. Dari penyidikan sementara tidak ditemukan unsur pidana yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena tersangka melakukan aksinya seorang diri. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut dan memintai keterangan dari para saksi, termasuk saksi korban. Untuk saat ini belum ada perkembangan terbaru. Kita masih hari ini ada pemeriksaan saksi. Untuk kemarin hasil swab segala macam sementara masih dilakukan analisa oleh Puslap 4 dan Dokes. Itu SOP rumah sakit sudah sesuai, semua sudah kita melakukan pemeriksaan dan kolaborasi dari rumah sakit. Tapi karena semua tersangka ini kan melakukan aksinya sendiri, mencari kelainan pasien, kemudian dibawa ke salah satu lantai dan dilakukan penyusunan di sana. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan pelaku pemerkosaan keluarga pasien yang merupakan dokter residen anestesi harus dihukum tegas untuk kembali membangun kepercayaan publik pada kedokteran Indonesia. Deddy Mulyadi juga mendorong evaluasi terhadap rekrutmen calon dokter. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kedokteran Indonesia. Kan saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian ya. Intinya kan bukan itu masalahnya. Intinya adalah kita harus membangun kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi, kemudian dunia kedokteran. Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Artinya ada aspek-aspek yang terpenuhi. Kita jujur di hari ini yang masuk ke kedokteran itu yang punya duit. Oke. Pinter aja nggak cukup. Ganteng sekali. Halo, brother. Kasus pemerkosaan keluarga pasien oleh dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terus menjadi sorotan. Anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar, Atalia Prapratia juga menyayangkan kasus pemerkosaan yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan dilakukan oleh seorang dokter PPDS. Atalia meminta semua pihak ikut bertanggung jawab.
baik pihak rumah sakit maupun institusi pendidikan dokter, agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Ya, jadi sebetulnya ketika saya berdiskusi dengan pihak rumah sakit sesungguhnya sudah memberikan pertanggungjawaban dalam kaitannya dengan pendampingan sampai dengan pelaporan dan juga pendampingan pada saat pelaksanaan koordinasi dengan pihak Polda dan lain-lain begitu ya. Saya kira ini harus kita garis bawahi bahwa sesungguhnya yang bersangkutan itu adalah bukan dokter dari rumah sakit tersebut begitu. Ini adalah dokter yang sedang belajar, sehingga memang yang bertanggung jawab juga adalah institusi pendidikannya begitu. Nah, sehingga saya kira kolaborasilah yang diperlukan. Jadi kita mungkin tidak akan mengatakan siapa yang salah di sini dari sisi institusi begitu ya. Tentu semuanya akan bertanggung jawab. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pun angkat bicara dan mengutuk keras kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS kepada 3 korbannya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ketua Umum PDID menilai lemahnya pengawasan rumah sakit menjadi salah satu faktor peristiwa ini terjadi, sehingga yang harus mendapat sanksi tak hanya pelaku, tetapi juga rumah sakit. Mohon maaf, saya pernah jadi direktur rumah sakit. Semua SOP itu harus ada orang lain, tidak boleh sendiri. Ada yang lebih tinggi. Walaupun apa seniornya atau perawat atau yang lainnya itu harus ada. Obat itu dari mana dia dapatnya, itu harus tahu. Itu adalah standar tertinggi keselamatan pasien. Jadi saya kira, saya nggak tahu ini pelanggaran SOP, ini harus, saya kira harus diberi sanksi tidak hanya yang bersangkutan, tapi yang membiarkan. Kalau di rumah sakit kan banyak. Gitu. Menurut saya iya, pengawasannya kurang melekat ya. Akibat kasus ini, Kemenkes telah menghentikan sementara program PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan mewajibkan tes mental bagi seluruh peserta PPDS serta mencabut izin praktek tersangka. Tim Liputan, Kompas TV.